Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 10 Juli 2024. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan, yang meneguhkan Tuhan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai para pengikut-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh tetap setia, berjalan, mengikut Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Markus pasal 6, ayat yang pertama hingga 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini olahraga badminton merupakan sebuah olahraga yang mungkin diminati di kalangan masyarakat Indonesia, karena kita melihat ada atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga tersebut. Saat ada seorang warga negara Indonesia yang berhasil memenangkan kejuaraan, terutama kompetisi-kompetisi yang dipertandingkan bahkan di luar negeri, kita biasanya akan ikut bangga. Sebab bagi kita, masyarakat Indonesia, keberhasilan itu menjadi kesempatan untuk memberitahukan dunia bahwa orang Indonesia adalah orang yang memiliki kualitas. Dan kebanggaan ini biasanya bertambah ketika sang pemenang ternyata adalah seorang yang berasal dari latar belakang yang sederhana. Ini menjadi bukti bahwa meskipun seorang yang sederhana bukanlah menjadi hal yang membatasi orang untuk menaiki tangga kesuksesan. Keluarga damai kisah membanggakan tersebut seharusnya menjadi sebuah inspirasi yang membagikan semangat dan daya juang bagi generasi penerus bangsa. Namun, hal ini berbeda dengan yang dialami oleh Yesus di dalam bacaan kita pada hari ini. Kita melihat perjumpaan Yesus dengan orang-orang dari daerah asalnya, yaitu Nazaret. Justru kita mendapati bahwa orang-orang Nazaret meragukan Yesus. Ketika Yesus menjadi populer dan terkenal, ketika dia dikenal sebagai seorang guru, pengajar yang berhikmat dan memiliki kuasa yang besar ketika dia melakukan mujizat-mujizat penyembuhan ataupun juga mengusir setan, justru mereka ini menjadi orang yang meragukan tentang sosok Yesus sebagai sosok yang diurapi Allah, sebab Yesus ini berasal dari daerah mereka. Mereka memang berasal dari daerah yang sama dengan Yesus, yang memang berhikmat dan berkuasa. Tetapi justru mereka tidak melihat hal itu menjadi sesuatu yang menggembirakan, apalagi membanggakan.
Justru keraguan-raguan mereka pun akhirnya membuat mereka menjadi orang-orang yang paling sedikit mengalami dan menyaksikan kuasa Allah melalui Yesus. Keluarga Damai mengetahui reaksi dari masyarakat yang demikian. Yesus pun dia tidak berfokus pada hal itu. Dia tidak berfokus pada penolakan ataupun juga peremehan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Justru dia berfokus untuk menyiapkan agar para muridnya tetap teguh untuk menjadi utusan Allah di tengah dunia. Yesus mau agar murid-muridnya tetap berani melangkah, mewartakan tentang kuasa Allah dan kasih Allah di tengah dunia, bahkan juga memberitakan Injil. Melalui bacaan hari ini kita pun melihat bagaimana cara Yesus menyadarkan para murid tentang realitas di sekitar mereka. Saat mereka pergi, sangat mungkin bahwa mereka akan menjumpai orang-orang yang menolak mereka. Kesadaran ini menjadi sebuah hal yang dipersiapkan oleh Yesus bagi para murid. Untuk mereka ketika diutus, mereka harus menjadi seorang yang rendah hati di dalam memberitakan Injil. Kerendahan itulah yang akan membawa mereka pada kesadaran diri sebagai seorang pemberita Injil, bukan sekedar pada orang-orang di sekitarnya. Akan respon dari orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dengan demikian mereka pun akan menjadi orang-orang yang terdorong untuk bisa teguh menuntaskan tugas perutusannya, membawa pesan kepada orang-orang lain tentang berita baik bahwa ada seorang juru selamat yang hadir di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Keluarga Damai, bagaimana dengan kita sebagai para pengikut Kristus di masa kini? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi seorang yang tetap teguh di dalam menyampaikan atau membawakan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita seringkali berfokus pada respon atau melihat situasi kondisi ketika kita ingin menyampaikan suatu pesan kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita akan mereka-reka terlebih dahulu, kira-kira apakah aku akan ditolak atau tidak? Atau kita akan menerima respon yang baik ketika kita menyampaikan pesan tentang Injil? Keluarga Damai yang terkasih dalam Tuhan, biarlah melalui bacaan firman hari ini kita kembali diingatkan bahwa Yesus sendiri pun sudah mempersiapkan hal ini. Yesus sendiri pun sebagai Sang Tuhan itu, dia juga pernah ditolak, dia juga diremehkan, bahkan oleh orang-orang dari kampung halamannya sendiri. Dan dia pun sadar bahwa hal itu pun sangat mungkin terjadi kepada para murid-muridnya, bahkan juga kepada kita, para murid di masa kini. Penolakan adalah suatu hal yang mungkin tidak dapat terhindari di dalam kehidupan kita ketika kita menyampaikan berita baik, berita Injil kepada orang-orang sekitar kita. Tapi Yesus mau kita tidak berfokus pada hal itu, tetapi pada pesan yang kita bawakan. Dan percayalah, Tuhan sendiri yang akan meneguhkan, menguatkan. Asal kita menjadi seorang murid yang bersedia, rendah hati, tunduk pada kehendak Tuhan, tunduk pada apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan pada ego ataupun harga diri kita sendiri. Maka percayalah kita pun akan dikuatkan. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang menaungi kita akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang teguh di dalam membawakan pesan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan kami Tuhan, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan, untuk kami boleh menjadi para pembawa pesan. Biarlah firman Tuhan boleh kami hidupi, kami menjadi orang-orang yang boleh hidup berakar pada firman dan tunduk pada kuasa Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mau merendahkan diri kami sebagai para pembawa pesan. Sekalipun kami menghadapi tantangan, penolakan, ataupun hal-hal yang mungkin harus kami bayar harganya. Tapi biarlah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.